saya tidak tahu apa-apa. Begitulah pernyataan Soeharto yang selalu terngiang. Sebuah pernyataan yang justru semakin menebalkan misteri tentang perannya di balik peristiwa G30S PKI. Peristiwa yang merenggut nyawa para jenderal terbaik bangsa, sekaligus menjadi titik balik sejarah Indonesia, membawa Soeharto ke puncak kekuasaan. Namun, benarkah Soeharto tidak tahu apa-apa? Ataukah ada skenario besar yang dimainkan di balik layar? Sejumlah sejarawan dan saksi mata meragukan klaim tersebut. Mereka melihat adanya benang merah yang menghubungkan Soeharto dengan peristiwa kelam tersebut. Peran Soeharto dalam G30S PKI bukanlah sekadar catatan kaki dalam sejarah. Misteri yang menyelimutinya, seperti kabut tebal menyelimuti pagi buta di lubang buaya, menuntut kita untuk terus menggali dan mencari kebenaran. Kenyataan bahwa Soeharto muncul sebagai pemenang tunggal pasca G30S PKI semakin menguatkan dugaan adanya agenda tersembunyi. Pertanyaan-pertanyaan pun terus bermunculan, menagih jawaban dari masa lalu. Dekade 60-an, Indonesia berada di persimpangan jalan. Negara yang baru merdeka ini sedang mencari jati dirinya di tengah berbagai tantangan dan peluang. Setelah merdeka, semangat membangun membara di dada rakyat. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi menjadi prioritas utama, dengan harapan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, gejolak politik tak kunjung padam. Berbagai kelompok dengan ideologi yang berbeda saling berebut pengaruh, menciptakan ketegangan yang terus meningkat. Partai Komunis Indonesia, atau PKI, menjelma menjadi kekuatan politik yang besar, mengancam posisi kelompok-kelompok lain, termasuk militer. PKI berhasil menarik dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, terutama kaum buruh dan petani. Di tengah situasi yang panas, isu kesehatan Presiden Soekarno menjadi bola liar. Kesehatan Soekarno yang semakin menurun menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan kepemimpinan negara. Kedekatan Soekarno dengan PKI memicu kecemasan di kalangan militer. Mereka melihat PKI sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas dan keamanan negara. Mereka khawatir PKI akan mengambil alih kekuasaan jika Soekarno wafat. Kekhawatiran ini semakin diperparah oleh rumor dan isu yang beredar di masyarakat. Ketegangan semakin memuncak ketika isu Dewan Jenderal. Isu ini menyebut adanya sekelompok jenderal dalam tubuh Angkatan Darat yang berencana melakukan kudeta terhadap Soekarno. PKI dituding berada di balik isu ini, semakin memperburuk hubungan dengan militer. G30S, PKI meletus, menewaskan 6 jenderal dan 1 perwira menengah. Peristiwa ini menjadi titik balik yang mengubah arah sejarah Indonesia. Peristiwa ini menjadi pemicu pembantaian massal terhadap mereka yang dituduh komunis, menorehkan luka kelam dalam sejarah bangsa. Ribuan nyawa melayang, dan trauma mendalam dirasakan oleh banyak keluarga yang kehilangan orang-orang tercinta. Di tengah pusaran konflik internal Indonesia, kekuatan asing tak tinggal diam. Negara-negara besar, terutama Amerika Serikat, melihat situasi ini sebagai peluang dan ancaman sekaligus. Mereka tidak hanya mengamati dari jauh, tetapi juga terlibat secara aktif dalam dinamika politik yang terjadi. Amerika Serikat, melalui Central Intelligence Agency atau CIA, memiliki kepentingan strategis untuk membendung laju komunisme di Asia Tenggara. Mereka khawatir bahwa jika Indonesia jatuh ke tangan komunis, maka seluruh kawasan akan terpengaruh, mengingat posisi strategis Indonesia di peta geopolitik dunia. Indonesia dengan PKI sebagai partai komunis terbesar di luar blok Soviet dan Tiongkok menjadi perhatian utama. PKI memiliki pengaruh yang signifikan di kalangan buruh dan petani, serta dukungan dari sebagian intelektual dan militer. CIA aktif melakukan operasi intelijen, memetakan kekuatan PI dan mencari cara untuk melemahkannya. Mereka mengumpulkan informasi melalui berbagai cara, termasuk penyadapan, infiltrasi, dan kerjasama dengan agen-agen lokal. Dukungan Amerika terhadap kelompok-kelompok anti-komunis di Indonesia, termasuk di tubuh militer, bukanlah rahasia. Mereka memberikan bantuan dalam bentuk pelatihan militer, persenjataan, dan dukungan logistik untuk memastikan bahwa kekuatan anti-komunis dapat bertahan dan berkembang. Dokumen-dokumen yang terungkap di kemudian hari menunjukkan adanya aliran dana dan pelatihan militer dari CIA. Bantuan ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup strategi dan taktik untuk menghadapi ancaman komunis. Peran CIA dalam G30S PKI masih menjadi perdebatan. Beberapa pihak meyakini bahwa CIA memiliki peran besar dalam peristiwa tersebut, sementara yang lain berpendapat bahwa keterlibatan mereka
tidak sebesar yang diduga. Sejumlah sejarawan meyakini CIA terlibat dalam operasi penggulingan Soekarno dan penumpasan PKI. Mereka berpendapat bahwa CIA bekerja sama dengan elemen-elemen militer Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, bukti-bukti yang kuat masih sulit ditemukan. Banyak dokumen yang hilang atau belum dideklasifikasi, sehingga kebenaran penuh mengenai peran CIA dalam peristiwa tersebut masih menjadi misteri. Yang jelas, keterlibatan kekuatan asing dalam pusaran konflik di Indonesia semakin memperkeruh situasi. Intervensi ini menambah kompleksitas dan ketegangan dalam negeri, membuat penyelesaian konflik menjadi semakin sulit. Kepentingan Amerika untuk membendung komunisme, disadari atau tidak, telah menyeret Indonesia ke dalam pusaran perang dingin global. Dampaknya masih terasa hingga kini, mempengaruhi dinamika politik dan sosial di Indonesia. Di tengah kekacauan pasca G30 SPKI, Soeharto, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad, muncul sebagai tokoh kunci. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian dan ketakutan, Soeharto mengambil langkah-langkah tegas untuk mengendalikan keadaan. Ia dengan cepat menguasai Jakarta dan memimpin operasi penumpasan G30 SPKI. Dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa, Soeharto berhasil mengendalikan situasi yang kacau dan mengembalikan ketertiban di ibu kota. Gerakan Soeharto yang cepat dan taktis memunculkan tanda tanya. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana ia bisa begitu siap dan terorganisir dalam menghadapi situasi yang begitu mendadak? Bagaimana mungkin ia bisa begitu siap dan terorganisir? Apakah ada informasi yang sudah ia ketahui sebelumnya? Atau apakah ia memiliki jaringan intelijen yang sangat efektif? Apakah ia memang telah mengetahui rencana G30 SPKI sebelumnya? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantui banyak pihak dan menimbulkan berbagai spekulasi. Hubungan Soeharto dengan para tokoh kunci G30 SPKI, seperti Sejam Kamaruzaman dan Untung, juga menimbulkan pertanyaan. Apakah ia memiliki koneksi yang lebih dalam dengan mereka daripada yang diketahui publik? Apakah ia terlibat dalam perencanaan awal, atau hanya dimanfaatkan oleh kelompok G30 SPKI? Banyak teori konspirasi yang berkembang mengenai peran sebenarnya dari Soeharto dalam peristiwa ini. Seperti dalang di balik layar, Soeharto memainkan perannya dengan cerdik. Ia mampu memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadinya dan mengukuhkan posisinya dalam militer dan politik. Ia memanfaatkan momentum G30 SPKI untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya dan mengukuhkan kekuasaannya. Dengan langkah-langkah strategis, Soeharto berhasil mengeliminasi ancaman-ancaman terhadap posisinya. Super Semar, surat perintah 11 Maret yang kontroversial, menjadi tiket emas bagi Soeharto untuk naik ke tampuk kekuasaan. Dokumen ini memberikan wewenang penuh kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu. Melalui Super Semar, Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Dengan mandat ini, Soeharto mulai mengkonsolidasikan kekuasaannya dan mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya untuk mengendalikan negara.